Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Ikhwani fillah, sahabat channel Sidangur TV yang saya cintai, yang saya banggakan, dimanapun kalian berada, semoga senantiasa mendapatkan kesehatan jasmani, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan keluasan rezeki, diberikan rezeki yang berlimpah ruah dari arah mana saja yang tidak pernah kita ketahui. Sebelum Al-Fakir melanjutkan video ini, maka dimohon untuk menuliskan sholawat di kolom komentar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat channel Sidangur TV, ada 9 tanda taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak luput dari dosa, dan kita diperintahkan untuk selalu bertaubat atas perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Namun seringkali kita lalai untuk melakukan kembali dosa itu. Lalu bagaimana kita mengetahui tobat yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mengutip perkataan ahli hikmah Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Munabbihat ala al-istidad li yaumil mi'ad, mengatakan bahwa tak ada yang bisa memastikan apakah taubat seseorang diterima atau tidak. Hanya saja ada tanda-tanda yang dapat dilihat dari taubatnya. Ada tanda-tanda yang dapat dilihat dari taubatnya seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut tanda atau ciri-cirinya, yakni yang pertama, hati lebih tenang dan tentram. Ketika ada masalah, ketika ada berbagai macam ujian yang menerpa dirinya, maka dia tetap tenang, tetap santai, tidak tidak terlalu memikirkan, tidak terlalu sibuk, tidak terlalu memfokuskan dirinya terhadap ujian tersebut, akan tetapi lebih tenang dan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, lebih senang berkumpul dengan orang-orang soleh. Kemudian tanda taubat seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai banyaknya teman-teman yang soleh dan solehah di sekitarnya. Artinya ia sudah tidak lagi nyaman untuk berteman dengan teman-temannya yang dahulu saat ia melakukan banyak dosa dan maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, At-taibuna al-'abiduna al-hamiduna as-saihuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar wal hafiduna li hududillah wa basyiril mu'minin. Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadah, yang memuji, yang melawat, yang ruku, yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat munkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah, dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu. Quran Surat At-Taubah ayat 112. Yang ketiga, lebih menyibukkan diri dengan kewajiban dan ibadah terhadap Allah. Mungkin di dalam kehidupan sehari-harinya banyak selain itu. Jadi banyak selain menyibukkan diri dengan kewajiban dan ibadah, akan tetapi dia lebih memilih untuk menyibukkan diri dengan kewajiban Allah, kewajiban ia terhadap Allah. Dia lebih memilih bermunajat, berkhalwat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah lebih banyak bersyukur. Bersyukur adalah kunci utama dari kebahagiaan serta ketakwaan seseorang. Oleh karena itu, semakin Allah menerima taubat yang dilakukan manusia, maka akan semakin besar kesadaran diri akan kebesaran Allah
dan akan semakin besar pula rasa syukur atas nikmat-nikmat yang senantiasa Allah berikan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al-maut wa hum ulufun hadarul maut faqala lahumullah mutu thumma ahyahum innallaha ladu fadlin 'alan nas walakinna aktsarun nasi la yashkurun." Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedangkan mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut mati? Maka Allah berfirman kepada mereka, "Matilah kamu." Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Yang kelima, akhlaknya semakin baik. Seseorang yang bertaubat pastinya berupaya untuk memperbaiki akhlaknya, dan Allah akan senantiasa meringankan hati hambanya yang bertakwa, sehingga akhlaknya terus-menerus menjadi lebih baik di setiap waktunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrillah." Inna akhlasnahum bi khalisati dzikraddar. Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Yang keenam, senang bersedekah. Kemudian yang ketujuh, menjaga penampilan aurat. Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing hati hambanya yang benar-benar ikhlas dalam bertaubat, sehingga semakin istiqamah dalam menjaga penampilan dan auratnya, maka semakin besar pula kemungkinan bahwa taubatnya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk istiqamah menjaga penampilan sebagai seorang muslim yang taat tidaklah mudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Al-Ahzab. Yang kedelapan, menjaga sikap dan ucapannya. Yang kesembilan, masih merasa penuh dosa dan terus berupaya memperbaiki diri. Yang paling utama dari syarat bertaubat adalah menyadari dan menyesali dosa dan kesalahan yang telah diperbuat. Kemudian setelah ia memperbaiki diri dan terus bertaubat, ia tidak akan pernah merasa cukup akan ibadah yang telah ia lakukan, seakan dosanya masih terus ada. Entah itu adalah dosa yang telah lalu ataupun dosa yang baru dilakukan. Oleh karenanya, ia akan terus berupaya meningkatkan keimanan diri untuk menebus dosa-dosa yang melekat di dalam dirinya. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 9 tanda taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menerima taubat-taubat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengistiqomahkan kita di dalam amal agama dan mengistiqomahkan di dalam mengamalkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.